dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah umum di gereja adalah pada jam 10 pagi dan ibadah kedua wajen khusus kepada youth adalah pada jam 2 petang setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Rabu ini tidak ada doa bersama di gereja, ikuti renungan Mana Surgawi pada pukul 8 malam di YouTube gereja. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Cornerstone Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Because this is the message of today. God set us free from all these type of challenges. Hari ini yang saya mau bawa pesan bahwa Tuhan mau membebaskan setiap kita dari semua kuasa iblis. Merdeka is coming. Merdeka akan datang segera. Malaysian Independent Day. Ya, hari kemerdekaan Malaysia. Independent means to set free. Yang namanya merdeka atau bebas itu berbicara kebebasan. Every country want to fight for set free. Ada banyak negara sedang berperang untuk kemerdekaan. Now China and Taiwan also want to be set free. China dan Taiwan juga mau mereka mengalami kebebasan. Ukraine and Russia also want to be set free. Baik Ukraine, Taiwan juga mau mengalami kemerdekaan. Ukraine, Russia. Ukraine dan Rusia. Many of you know the story of Ukraine and Russia. Saudara tahu ya banyak kisah itu hari-hari ini. But let me tell you what happened during the war. Tapi hari itu saya mau sharing apa yang terjadi dalam masa-masa hari itu dalam perang dunia. When Russia attacked Ukraine, ketika Rusia sedang menyerang Ukraine, the first thing the Russian president said, your president has abandoned you. Hari itu Presiden Rusia berkata bahwa presidenmu itu sedang mengikat engkau. So why? Because you want to shake the confidence of the people. Karena hari itu mereka mau menggoncangkan kepercayaan diri orang-orang di sana. So next morning you see the news, Ukraine president said, "No, I'm here." Makanya hari itu pada pagi berikutnya kalau saudara ikuti berita, maka Presiden Ukraine berkata, "Oh tidak, saya tidak di mana-mana, saya ada di sini." The same thing is with your life and my life. Sebetulnya hampir sama dengan hidup saudara dan hidup saya. The devil want to tell you that God abandoned you. Iblis paling sering berkata kepada saudara bahwa hari itu Tuhan meninggalkan engkau. But I want to tell you this morning, God is here. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan ada di sini. Yeah, God say He's here when you are here. Tuhan ada di sini saat engkau ada di sini. And He say He will never leave you. Dan Dia berkata Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. And whatever challenges you're going through, God says He will never leave you. Apapun yang saudara hadapi, Tuhan selalu berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau. That is the most important thing. Jadi itu perkara yang penting saudara. If you got a boyfriend and problem happen, the boyfriend run away. Kalau saudara punya boyfriend ya, seringkali boyfriend saudara kalau ada masalah dia lari. Then the boyfriend no need.
Dan saya mau beritahu, kadang-kadang boyfriendmu tak perlu. Your boyfriend said, no matter how difficult I will still stick with you. Mungkin dia berkata, apapun masalahmu kekasihku, aku ada di sini. That's the person you need. Dan engkau harus punya boyfriend macam ini maksudnya. So God wants to set us free. Jadi saudara, Tuhan rindu untuk memerdekakan setiap You must saudara. understand that whatever situation in your life and my life, God will never abandon you. Jadi saya mau mengingatkan saudara, apapun masalah dalam hidupmu, Tuhan tak pernah meninggalkan engkau. You sometimes do not realize. Mungkin saudara tidak menyadarinya. That's why Galatians chapter 5 verse 1 says, it was for freedom that Christ set us free. Makanya dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. God wants to set us free. Tuhan mau memerdekakan kita. Even though you are called to be servant of God, Sekalipun engkau dipanggil menjadi pelayan Tuhan, but God said, I want you all to be set free. aku juga mau engkau dimerdekakan. In the olden days, Pada zaman dulu kuno, when you are a servant, ada yang namanya sebuah pengalaman dalam zaman dulu kuno, budak atau hamba di sini ya. yeah, you have to save money to free yourself. Hari itu mereka harus menyimpan banyak duit atau uang untuk mereka bisa atau boleh merdeka. I go to do ministry in Pakistan, Saya pernah melayani di Pakistan. and you see a lot of brick factories and people doing bricks, you know bricks. Batu. Jadi hari itu banyak orang sedang bekerja di bagian batu bata. But these workers are slave Tapi kebanyakan mereka itu adalah hamba. because the father and the mother borrow money from the owner. Karena bapak ibu mereka hari itu mereka terlalu banyak meminjam uang dari pemilik So atau they bos. have no choice. They sell their children, their daughters, their son into the factory. Jadi itu sebuah hal yang sangat harus terjadi. Mereka biasa menjual anaknya kepada kilang-kilang untuk bekerja. And so the children become slave to the owner. Jadi anak-anak mereka menjadi hamba atau budak ya, tapi budak bukan anak, tapi hamba So kepada pemilik. the parents have to find money to bail out the children. Jadi orang tua harus mencari uang dan mereka memberikan kepada anak-anak. And that's how slave and servants are. Jadi itulah gambaran sering kali terjadi yang namanya hamba. That is also the same in the time of Jesus. Pada hari itu juga hampir sama dengan masa-masa Yesus. That's why Jesus says, although you are servant, but I want you to be free. Jadi hari itu Yesus berkata, sekalipun engkau hamba, tapi aku mau memerdekakan engkau. So we are all servants of God, but God want us to live free. Saudara, kita semua adalah hamba Tuhan ya, tapi Tuhan mau hidup kita juga harus merdeka. You see, the horse is tied to a chair. Saudara lihat ada kuda yang diikat dengan atau di kursi. The horse can run away with the chair. Saudara, kuda ini bisa lari tetapi dengan kursi. But the horse mind is always, I am tied down. Tapi pikirannya kuda ini bahwa aku ini terikat. Many of us, we are maybe 20 years old, 30 years old. All our life we live our old system. Seringkali mungkin saudara ada yang 20 tahun, 30 tahun, tetapi pikiran kita hidup dalam sistem yang lama. We are controlled by situation around us. Kita itu dikendalikan dengan situasi di sekeliling We kita. need to be rich in order to be a good testimony. Ada orang berkata, oh kita harus kaya, baru kita bisa bersaksi. That's not true. Tapi itu bukan kebenaran. I want to tell you that when you go through your life, Saya mau berkata bahwa ketika engkau menjalani kehidupanmu, how you handle the challenges in your life bagaimana engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, is a testimony. itulah sebetulnya kesaksian. Whenever I meet men of God Dimanapun saya berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, who pray and raise 5 people from the dead, yang bahkan mereka berdoa untuk 5 orang mati dibangkitkan. I ask the pastor, Saya tanya kepada pastor itu, I say, have you ever prayed the person never come back to life? apakah engkau pernah
berdoa bahwa ada orang mati tidak bisa dibangkitkan? Say yes. Dia berkata, iya. I say, why when you pray every time the 5 children people came back to life, why certain people don't come back to life? Dan dia bertanya bahwa kenapa engkau berdoa ada 5 orang yang mati bisa dibangkitkan, tapi ada juga 5 orang bahkan beberapa orang mati tidak bisa dibangkitkan. Because he says that I now know that it is the purpose of God. Sekarang saya sadar bahwa itu sebetulnya rencana Tuhan. Sovereignty of God. Itu adalah kedaulatan Tuhan. God will do whatever is necessary. Tuhan akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Sometimes God want to take back the person earlier. Kadang-kadang Tuhan juga mau memanggil seorang itu sangat-sangat awal. So we learn about the sovereignty of God. Kita harus belajar mengenai sebuah kedaulatan tangan Tuhan. When I went to Indonesia, a place called Tomok. Ya, ada satu tempat di Indonesia namanya Tomok. Yeah, this person walk over the graveyard. Jadi hari itu saya berjumpa dengan ada seorang, dia berjalan Graveyard. Kubur. pekuburan. Then he tear his shirt, tear his pants, tear his underwear, don't wear anything. Jadi hari itu saya tengok orang ini, dia buka semua bajunya, dia tidak mau pakai baju apapun. Because he got possessed. Karena hari itu dia terikat. He tied the mother tied a rantai on his leg and don't allow him to go out. Ibunya mengikat rantai kepada kakinya atau di kakinya supaya dia tidak bisa keluar. Because he was naked. Karena hari itu dia telanjang. So I was invited to pray for him. Hari itu saya dijemput untuk berdoa untuk dia. I prayed for 2 hours. Saya berdoa selama 2 tahun. Nothing happened. Tidak ada terjadi sesuatu. I get disappointed with myself. Saya hampir kecewa kepada diri saya. When I came back to Malaysia, Saya waktu balik ke Malaysia, 3 months later I went back to 3 Indonesia. bulan lagi saya kembali ke I Indonesia. said, Pastor, I want to pray for the person. Dan dia mendorong diri, dia berkata, saya mau berdoa untuk orang itu lagi. The pastor told me he already delivered. Dan pastornya itu berkata, dia sudah dilepaskan. Now he's already married. Sekarang dia sudah menikah. Now I learned in ministry that God will do at His timing. Jadi saya belajar dalam sebuah pelayanan bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya. God is not a man that He will lie, Tuhan adalah bukan manusia atau pribadi yang berbohong. nor a man that He will repent. Bahkan dia bukan orang yang tidak menepati janji. Have He said and will He not do? Ketika dia berbicara tidak ditepati. So God will do whatever necessary for all Tetapi Tuhan akan melakukan tepat sesuai apa yang Tuhan at kehendaki. His timing. Sesuai waktunya. You and I need to be faithful. Anda dan saya hanya perlu satu, setia. When you are faithful, then you see the result coming. Kalau engkau setia, maka engkau akan lihat ada hasil yang engkau terima. So this morning I want to tell you that God has set you free from many things. Hari ini saya mau mendorong setiap saudara bahwa Tuhan mau saudara merdeka terhadap We segalanya. have to change our mind. Kita harus mengubah pikiran kita. Like the horse, we must change. Seperti kuda ini. If you look at your life today, Kalau saudara lihat hidupmu hari ini, today is better than yesterday. hari ini pasti lebih baik daripada hari yang lalu. Tomorrow is going to be better than. Tapi ingat, besok harus lebih baik dari hari ini. This is what God promised you, Ini yang menjadi janji Tuhan dalam hidup. not what I promised you. Bukan saya berjanji, He says, I know the plan for you. He says, tapi Tuhan berkata, aku tahu rancangan yang baik dalam hidup. God wants a better plan for you. Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup. You don't understand everything. Mungkin kau tidak mengerti segalanya. Because in Hebrew chapter 10, Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-10, verse 39 says, the just shall live by faith. ayat yang ke-39, orang percaya harus hidup karena iman. You have to live by faith means you don't understand everything, Jadi engkau harus, sekalipun kau tak mengerti banyak hal, engkau harus hidup dengan iman. but you trust God Tetapi engkau harus percaya. and you hold on to God Dan kau harus berpegang pada Tuhan. and you see the breakthrough coming. Maka engkau akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Okay, you find that the Galatians chapter 5 verse 1
it was for freedom that God set us free. Saudara, tadi kita melihat ayat dalam Galatia 1:5 ayat 1 itu berbicara Tuhan yang memerdekakan kita. It's written by Paul. Itu ditulis oleh seorang bernama Paulus. In the New Testament, there are 27 books. Di dalam kitab Perjanjian Baru yang ada 27 buku, 13 books were written by Paul. 13 buku itu ditulis oleh Rasul Paulus. You see, the gospel was written for the world. Saudara tahukah bahwa Injil, kabar baik, diberitakan di seluruh dunia? The epistles were written for the church. Bahkan hari itu rasul-rasul juga diutus untuk gereja. Epistles were the one written by Paul. Rasul-rasul, bahkan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis banyak oleh Paulus. Because although the people knew God, knew Jesus, met Jesus in Matthew, Mark, Luke, John, they did not understand God's plan for them. Karena sekalipun saudara, orang-orang yang terima Yesus atau orang-orang Kristen awal, mereka banyak belum mengerti bagaimana cara kerja berjalan dengan Tuhan. God had to raise Paul to write the epistles. Makanya Tuhan membangkitkan seorang bernama Rasul Paulus untuk menulis surat-surat Injil. Imagine Paul was the highest of all Pharisees. Saudara tahu background dari Rasul Paulus, dia adalah pemimpin cukup tinggi pendidikannya, seorang He Farisi. was a rich man. He had all the fame. He had all the money. Dia adalah seorang kaya, dia banyak duit. But when he met Jesus at the road of Damascus, Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damaskus, his whole life changed. seluruh hidupnya berubah. God asked him, "Why thou persecutest me?" Tuhan Yesus bertanya, kenapa engkau menganiaya aku? Because he was persecuting a lot of Christians. Karena hari itu Paulus menganiaya He banyak did orang not Kristen. understand life. Paulus tidak mengerti sebuah kehidupan. He knew how to follow the law, Dia hanya tahu bagaimana mengikuti hukum. but he was only worried about himself. Dan dia hanya takut kepada dirinya sendiri. He was not understanding the plan of God. Dia tidak mengerti sebuah rencana Allah. So God met him on the road of Damascus. God changed his life. Jadi hari itu Allah menjumpai dia di jalan ke Damaskus dan mengubah hidup Now, Paulus. a person like Paul who write the book Galatians means he experienced all those things after he met Jesus. Jadi dia menulis sangat banyak di dalam kitab Perjanjian Baru karena dia sendiri mengalami Tuhan secara pribadi. I want to tell you that if you read Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, it's GEPC. Efesus, Filipi dan Galatius, Ephesians, Efesus, Philippians, Filipi, Colossians. Kolose, maka itu punya kepanjangan kalau dilihat dari huruf depan. Ya, GEFL. GEPC. So GEPC. you always, whenever you read the Bible, remember GEPC, Gentile Epokjok. Gental Ibu Jo, maksudnya adalah ini adalah kitab buku dari seorang Yahudi. Yeah. So you remember how Paul wrote all these books and he explained about liberty, how God wants to set us free. Jadi hari itu Tuhan memakai Paulus untuk menulis Injil-Injil untuk melepaskan orang-orang, membawa sebuah kelepasan, kemenangan. After he met Jesus, he became what we call Christian. Dan saat dia terima Yesus, hari itu dia menjadi He Kristen. accepted Jesus in his life. Dia terima Yesus dalam hidupnya secara But he pribadi. understand what is freedom and being a Christian. Tetapi dia kurang mengerti apakah itu maksud kebebasan di dalam Kristus. When God set us free, Saat dia bahkan sudah dibebaskan, hari itu baru dia sadar. the world look at freedom differently. Dunia, saudara, melihat sebuah kebebasan dengan sebuah pandangan yang lain. We think freedom is to do what we like. Orang berkata kebebasan atau kemerdekaan itu apa yang kita mau buat, kita boleh buat sendiri. That's why in democratic country they say there is no absolute freedom. Makanya seringkali dalam beberapa dunia mereka berkata tidak ada kemerdekaan yang absolut, yang mutlak. Yeah, because why people abuse freedom. Karena orang-orang haus akan kemerdekaan dan mereka tidak mendapatkannya. They speak things that are not supposed to speak. Mereka berkata-kata yang
yang seharusnya mereka tidak boleh berkata-kata. The world behave in areas that they are not supposed to behave. Dunia berlaku sesuatu yang seharusnya tidak boleh berlaku. They think that freedom is to do what I like to do. Seringkali dunia berkata kebebasan atau kemerdekaan yaitu apa yang aku mau aku buat. Paul experienced being a Christian, but he said that freedom that God gave to you is not that kind of freedom. Jadi hari itu Paulus berkata, karena dia mengalami Tuhan, kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya bukan seperti itu. Paul explained about freedom in the Christian context. Jadi hari itu Paulus menjabarkan konsep kemerdekaan di dalam konteks Alkitab dalam Kristus. The way Russia attacked Ukraine, because Russia worried democracy or freedom will be abused. Karena hari itu kenapa Rusia menyerang Ukraine? Karena hari itu Rusia takut bahwa kemerdekaan mereka disalahgunakan atau disabotase. Same thing like that, China and Taiwan. Sama seperti itu negara Cina dan juga negara People Taiwan. have understand how to respond to freedom, then there is no problem. Kalau orang itu tahu bagaimana mengerti dan meresponi konsep kemerdekaan dengan benar, sebetulnya tidak ada yang masalah. Same thing with Christian. Sama dengan orang Kristen. When God say I set you free, Waktu Yesus berkata, aku akan memerdekakan it engkau. doesn't allow you to do everything that you think that is right. Itu bukan berarti bahwa engkau diizinkan melakukan apapun semaumu. Yeah, because whatever you think that you're right may end up into evil ways. Karena seringkali mungkin engkau berkata, oh ini baik, ini benar. Padahal itu membawa engkau kepada jurang iblis. That's why in Judges, Oleh karena itu di dalam kitab Hakim-Hakim, the Bible says there were no king, and the people did what they do in their own eyes. Makanya hari itu dalam kitab Hakim-Hakim juga dinyatakan bahwa hari itu manusia melakukan apa yang menurutnya diri sendiri benar. They think that is right. Dia menurut dirinya sendiri, dia ingat itu benar. That's why in the world today, men can get married to men. Makanya dunia hari ini sangatlah biasa, lelaki bisa menikah dengan lelaki. Women can marry to women. Perempuan bisa nikah dengan perempuan. But they think that is right. Mereka ingat itu betul. They think that is right in their own eyes. Mereka ingat itu adalah kebenaran di mata pandangan mereka All sendiri. understand that freedom was given to the people so that they can express what they ought to do, not what they want to do. Harusnya kebenaran itu diekspresikan kepada semua orang untuk mereka sadar apa itu kebenaran, bukan kebenaran sesuai dirinya sendiri. Yeah, so Paul explained in Galatians and in Philippians, he says, why that he had given the freedom. We have freedom from the bondage of sin. Paulus menyatakan bahwa apakah itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu yaitu yang pertama, kita harus merdeka dari semua ikatan dosa. Paul realized that because of the freedom, he is free from curse of God and the death of God. Paulus hari itu sadar bahwa ketika dia sudah menjumpai Kristus, dia mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari kutuk, bebas dari kutuk. He realized he has freedom from the expectation of man. Dia juga mengalami yaitu kebebasan dari sebuah harapan-harapan manusia. Paul realized that he has freedom from his past. Dia juga mengalami kebebasan dari masa lalunya. Because a person like him who persecute a lot of Jews at that time, a lot of Christians at that time, the people will say to him, oh, this is a bad man. But he realized that was his past. Jadi dia pun hari itu mengalami kenapa? Karena dia punya masa lalu yang juga tidak baik. Dia sering menganiaya orang-orang Yahudi. Makanya sering mungkin orang berkata, oh ini orang jahat. Tetapi dia mengalami kemerdekaan dalam Yesus karena masa lalu. You and I have a past that is sometimes not so good. Saya percaya saudara dan saya punya masa lalu yang mungkin tidak baik. But God has forgiven us our past. Tapi saudara tahukah bahwa Tuhan juga sudah mengampuni masa lalu God kita? will look at our past. Tuhan tidak melihat masa lalumu. You see, whatever you done before will not
will not change the faithfulness of God in your life. Apapun yang menjadi perkara dalam hidupmu sebetulnya tidak mengganggu atau tidak mengubah kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. So he does not worry what people think about him. Jadi Allah tidak akan takut apa yang manusia pikirkan tentang dia. He's only worried what God think about him. Oh maaf, hari itu Paulus. Jadi Paulus hanya takut bahwa apa yang Tuhan sedang pikirkan dalam hidupnya. So Paul begin to realize his life is set free. Jadi dia menyadari hidupnya sudah merdeka. Today you and I are set free Hari ini engkau dan saya itu sudah merdeka. because you accepted Jesus into your life. Karena engkau sudah terima Yesus dalam You hidup. are promised that you one day will be with God. Bahkan Yesus berkata satu hari kita akan juga bersama dengan dia. That's how I talk to the doctor. Itu pun saya juga berkata kepada dokter saya tadi. I don't want to live long. Saya tidak mau hidup lama, I want to live meaningful. tapi saya mau hidupku berarti. If I have to go back earlier, I still go back and meet God. Kalau saya balik pulang, maksudnya meninggal, saya akan pulang dan berjumpa kepada But I Tuhan. know where I'm going. Karena aku tahu kemana aku pergi. If today I'm not set free and I do not know where I am going, Kalau hari ini saya belum dimerdekakan, saya tidak tahu saudara pergi kemana waktu saya mati nanti. then I worry. Maka saya bisa takut. But now I am not worried. Tetapi hari ini saya tidak takut. One day you and I must stand and talk to death. Hari-hari ini saya mendorong saudara harus berani berkata kepada kematian. Death, where is your sting? Engkau harus berani berkata, "Hai sengat, hai kematian, mana sengatmu? Grave, where is your victory? Hai kuburan." Ya, tapi dalam Alkitab ya, kuburan, manakah gigimu? Yeah. Mana kuasamu? Because Mana your kuasamu? life is given to God. Karena hidupmu itu sudah diberikan oleh Tuhan. This morning you sing the praises to God. Saudara, pagi ini saudara sudah memuji dan menyembah You Tuhan. tell the devil, I am not worried about you. Engkau sudah berkata kepada iblis, aku tidak akan takut lagi. I'm not worried about the problem. Aku tidak akan takut dengan masalahku lagi. Because God is with me. Karena Allah di pihakku. Because God watches over me. Karena Allah memperhatikan And hidupku. because of that, you walk in victory. Oleh karena itulah maka engkau berjalan dalam You are kemenangan. set free. Engkau sudah dibebaskan. Everyone in the world think that you must have a lot of money to be happy. Seringkali dunia berkata bahwa kalau engkau mau happy atau senang, engkau harus punya banyak duit. You realize today that you need peace. Tapi sebetulnya hari ini yang menjadi kebenaran, engkau perlu sebuah damai But sejahtera. God said, I give you peace beyond human understanding. Dan Allah berjanji, Allah berkata, aku sudah memberikan kepadamu damai sejahtera melampaui segala akal pikiran manusia. Paul, even though he experienced that whole area of peace, of love from God and freedom from God, Hari itu Paulus juga mengalami atau menikmati yang namanya kebebasan, kemerdekaan yang penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. can you read Philippians chapter 2 verse 20-25? Ya, kita akan baca Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 22. Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih, aku tidak tahu. So your life and my life, you realize that whatever situation for you to live is Christ. Apapun saudara hadapi, mulai hari ini saudara harus tahu bahwa hidupmu itu harus bagi Kristus. And to die is gain. Dan mati itu keuntungan. Amin. Let me read you 3 scriptures. After you read 3 scriptures, you know how Paul respond to freedom. Saya mau membawa saudara, mari buka Alkitabmu, kita membaca Alkitab. Yeah, Philippians chapter 3 verse 7 to 9. Kita akan buka Filipi 3 ayat 7 hingga 9. Yeah. Filipi 3 ayat 7 sampai 9 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paul realized that nothing can hold him. Paulus sadar tidak ada yang dia bisa pegang. Everything he hold, he can let go. Apapun yang dia pegang itu bisa dia lepaskan. Because he have God in his life. Karena dia punya Kristus dalam hidupnya. Another one, verse chapter 4. Kita akan baca Efesus pasal keempat ayat 1 dan 3. Efesus 4 ayat 1 hingga 3 berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Paul realized Paulus menyadari that he is set free, bahwa dia sudah dimerdekakan. but he willing to become a prisoner for God. Tetapi dia rela menjadi tawanan atau hamba Tuhan. That means a prisoner to God. Dia itu rela bahwa dia ditawan oleh Tuhan. He need to learn to deny himself. Dan dia harus belajar menyalibkan dirinya sendiri. Many things in our life, Banyak hal dalam hidup kita, saudara. we need to sometimes lay down. Kita seringkali harus banyak meletakkan. We have to deny ourselves. Kita harus salibkan diri kita sendiri Because for a better thing that is ahead. untuk sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Most time we want it. Seringkali kan kita selalu mau apa yang kita mau. You see a man, very handsome man, oh pray, oh God, this one I want, this one I want. Ya. But instead you should be praying, God, is it your will? Right? Ada mungkin seandainya saudara mau cari jodoh ya, kemudian saudara tengok ini orang handsome, ini pasti untuk aku, pasti untuk aku. Padahal harusnya engkau cari kehendak Tuhan, apakah dia jodohmu? See, a lot of time people like to do things their own way. Jadi saudara perhatikan, seringkali manusia kita itu mau melakukan segala sesuatu apa yang kita mau. 2 months ago, one nurse from a nursing home called me. 2 bulan yang lalu ada seorang perawat dari rumah kami hubungi saya. He said, brother, I have this Christian sister, 52 years old. She came out from ICU, now she's on the wheelchair. Dia berkata, saudara, saya punya seorang kawan atau pasien 52 tahun. Sekarang sudah keluar hospital dan dia di kursi roda. Yeah, and she was wheeled into the nursing home. Dia pergi ke rumah perawat. And the first thing she said, I want to die. Satu hal, tiba-tiba dia berkata, aku mau mati. I don't believe in God anymore. Dia berkata, aku tidak percaya Tuhan lagi. If God is alive, how come I am on a wheelchair? Dia berkata, kalau Tuhan itu hidup, kenapa aku harus ada di kursi roda? So the nurse called me and said, Brother Wilson, how do I answer this lady? Dan perawat itu, seorang wanita ya. Jadi perawat itu berkata, bagaimana saya harus merespon kepada wanita tua tadi? So I prayed for a while. Saya berdoa sekejap. Then I told this nurse to tell the lady, Dan saya berkata kepada perawat ini untuk berkata kepada wanita ini. for 52 years you live your life the way you like to live. Dia berkata bahwa dia dapat pesan 52 tahun wanita ini seringkali hidup semau apa yang dia mau sendiri. It didn't follow the ways of God. Dia tidak mengikuti jalan Tuhan. And when problem happen, you blame God for it. Jadi waktu dapat masalah baru dia komplain ke Tuhan. Many people are like that. Seringkali banyak orang seperti itu. They do things their own way. Dia seringkali melakukan caranya sendiri. When things happen wrong, they blame God. Tapi ketika ada sesuatu yang salah, baru dia menyalahkan Because Tuhan. you don't learn to give up, deny yourself. Karena dia tidak belajar untuk menyalibkan dirinya sendiri. It says first deny yourself. Tapi ayat itu diawali dengan kata apa?
That means- salibkan dirimu. Yeah, that means whatever nafsu or anything you have, you must deny it. Amin. Apapun nafsu dalam hidup kita, engkau harus potong, kalau perlu cabut. When it is not according to the will of God, Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, we must deny it. ya, kita harus salibkan. We cannot just say, oh, it happened like that. Jangan kita berkata, oh memang terjadi seperti itu. A lot have to do with ourselves. Tapi sering kali yang terjadi itu dalam pikiran The kita. parable of the sower. Saudara tahukah sebuah perumpamaan mengenai benih? Some sow seed fall on hard ground. Ada benih itu ditabur di tanah yang keras. Some fall on grounds that was birds came in the air and take away. Ada juga benih itu jatuh tetapi burung mengambilnya. Some fall on fertile ground. Ada juga benih itu jatuh kepada semak duri. That means the ground is very important. Jadi yang namanya tanah, ya, hati kita itu sangat penting. The ground is how we think. Bagaimana tanah itu berbicara, yaitu apa yang kita pikirkan. Yeah, if our life is for God, then we will deny some of the things. Kalau hidup kita memang bagi Kristus, pasti saudara setuju bahwa kita harus menyalibkan daging kita. And then you see things going. Maka percayalah, engkau akan melihat ada sesuatu yang Because you bertumbuh. need to, and yourself and myself to be learn to be obedient. Karena Anda dan saya, kita itu harus belajar taat. Because the Bible says, if you are willing and you're obedient, you will eat the fruit of the land. Makanya hari itu pesan Allah kepada bangsa Israel, kalau engkau hidup taat dan menurut jalanku, engkau akan makan di tanah perjanjian itu. Willingness is an attitude. Kerelaan itu adalah sebuah tingkah laku kita. Obedience is an action. Ketaatan itu adalah tindakan kita. Then you will eat the fruit of the land. Maka engkau akan memakan buah di tanah Then perjanjian itu. goodness and mercy will follow you. Maka kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. So it is very important. Jadi itu sesuatu yang penting. Yeah. Slide. The slide. Next slide. Next one. Okay. When God set us free, Ketika Tuhan memerdekakan kita, it is like when you open a cage and you let the bird fly out. itu seperti engkau membuka sangkar dan mengizinkan burung itu terbang. If the bird fly back to you, you know the bird love you. Dan saudara perhatikan, kalau burung itu kembali kepada saudara, itu bisa kita lihat burung itu mencintai saudara. So God's way of expressing love and freedom is different. Jadi saudara harus mengerti bahwa Tuhan mengekspresikan kasih dan kemerdekaan itu berbeza. It is setting you free to see whether you respond back the love of God. Tuhan mengizinkan engkau dimerdekakan, tetapi Tuhan mau melihat apakah engkau mau datang kepada Tuhan lagi. Yeah, so that is the way God sees the true love of a person. Karena Tuhan mau melihat apakah engkau memiliki sebuah cinta sejati kepada Tuhan. God need to see sincerity of the people. Tuhan mau melihat sebuah kejujuran dalam kehidupan kita. At the end of the day, Bible says, not all who call me Lord, Lord will enter the kingdom of God. Makanya Alkitab berkata pada saatnya nanti akan ada banyak orang berkata Tuhan, Tuhan, tetapi tidak semua bisa masuk. Because Atau tidak Tuhan kenal. are those who do the will of God. Tapi yang Tuhan kenal adalah orang yang melakukan kehendak. There are many scriptures in the Bible that talks about sincerity. Ada di dalam Alkitab cukup banyak firman Tuhan menyatakan mengenai sebuah kejujuran, ketulusan. About the 10 lepers. Bahkan kalau saudara lihat ada 10 orang sakit lepra, God healed kusta. the 10 leper, only one came back to God. Semua disembuhkan Tuhan, betul? 10 orang sakit kusta, tapi hanya satu yang kembali dan mengucapkan terima kasih. God is looking for people whose heart is given back to God. Makanya Tuhan sedang mencari siapakah ada orang percaya yang dia tahu kembali kepada dia dan memberi hidup bagi Yesus. There is also a story of taken from 2 Samuel that talks about Hittites of the Gittites. Hittites of the Gittites. Here. 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-15. Yeah.
Ya, ini berbicara mengenai Itai dari Gitai. This is a person very seldom heard about in the Bible. Ya, ini ada cerita di dalam Alkitab kalau saudara boleh sadari. But this is talking about a foreigner. Ini adalah sebuah gambaran seorang pendatang. King David's son Absalom rebelled against the. Saudara tahu bahwa anak dari Raja Daud memberontak Daud ayahnya. He was going back to the palace and take over the palace. Dia kembali ke istana dan dia mengambil alih istana. And King David told the servants, he said, you better go, you better go. Dan hari itu ada banyak orang berkata kepada Daud, lebih bagus kau pergi. Yeah. And Daud tells his servant, Oh, go. Daud berbicara kepada pelayannya, lebih baik kau pergi. But there was this man, Itai of Gitai. Tetapi hari itu ada seorang yang bernama Itai dari Gitai. Itai of Gitai told King David, Hari itu dia berkata kepada Raja Daud, he said, as long as my king live, I will never leave. dan ia berkata, selama rajaku masih hidup, aku tidak mau meninggalkan engkau. This man, King Itai of the Gitai, became one of the 3 generals of David. Dan hari itu orang ini menjadi salah satu jenderal perwira terbaik seorang Raja Daud. Itai of the Gitai was given the opportunity to be set free. Itai hari itu diberi sebuah peluang untuk dia merdeka, pergi saja. To take care of himself. Untuk jaga diri sendiri. But he said, no, as long as my king live, I will serve him. Tapi dia berkata, tidak, aku tidak mau merdeka, aku tidak mau hidup untuk diriku sendiri. Selama raja hidup, aku mau melayani raja. So it is with your life and my life. So ini adalah gambaran bagaimana hidupmu dengan hidup As saya. long as our king live, Selama Allah kita hidup, we must serve him. kita harus melayani Tuhan. And so the Bible tells us that Itai became one of the 3 generals of King David. Dan hari itu Itai dari Gitai itu menjadi salah seorang bagian dari 3 jenderal terpenting dalam So hidup Daud. freedom helps us to show our sincerity to God. Jadi saudara, sebetulnya kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan beri itu sebetulnya menunjukkan siapa kejujuran atau sesungguhnya hidup kita di hadapan You Tuhan. know, today when people like me raise up my children, Saudara, hari ini seperti seorang ayah seperti saya yang menjaga anak-anak. when my children grow up, I don't expect to tell my children take care of me. Saya tidak pernah meminta anak-anak saya waktu mereka bertumbuh besar untuk waktu Tuhan nanti kau jaga saya ya. But when my children come back and take care of me, I know they love me. Tapi saya tahu bahwa waktu anak-anak saya datang kembali dan menjaga saya tahu dia mencintai saya. You know, that's love is depleted or is shown in such a way. Dan saudara harus perlu memahami bahwa kasih atau cinta itu sebetulnya diekspresikan dengan sebuah bahagian tertentu. So your role, my role towards the freedom that God gave us is to learn to express back that love to God. Jadi saudara, bahagian saudara dan saya, kita harus mengekspresikan cinta kita di hadapan Tuhan. Not just in worship to be God, but also to the people around us. Bukan hanya saudara baik dalam menyembah Tuhan, memuji di gereja, tapi saudara, hidupmu juga harus jadi berkat bagi sesamamu. Because Bible says, God says, if you give a glass of water, you have done unto me. Seperti Alkitab berkata, kalau engkau memberikan 1 gelas air minum kepada orang lain, itu seperti engkau memberi juga kepada. So you and I must be a channel of God's blessing. Jadi saudara dan saya, kita harus menjadi alat berkatnya Tuhan. God can use you and me. Tuhan sanggup memakai engkau dan saya. Amen. Amin saudara. Shalom kepada Jemaat CSD, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah umum di gereja adalah pada jam 10 pagi dan ibadah kedua Wajen khusus kepada youth adalah pada jam 2 petang setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Rabu ini tidak ada doa bersama di gereja. Ikuti renungan Mana Surgawi pada pukul 8 malam di YouTube gereja. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu.
Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Constant Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Constant Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.